Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Wahabi itu mencap aswaja sebagai kuburiyun. Ternyata mereka baru-baru ini melakukan sholat jenazah di kuburan. Depan kuburannya langsung lagi. Mereka mengatakan itu sholat nggak pakai sujud, inilah itulah. Ngeles mulu, ada aja alasannya. Giliran nanti aswaja yang gitu dituduh kuburiyun. Penyembah kubur lah katanya. Ya, inilah kelucuan firqah Wahabi. Kan sebagaimana kita ketahui itu, Wahabi berdalil la tusallu ilal kubur. Ya kan? Itu kan dalilnya, janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan. Ya. Mereka mengatakan ini larangan. Kaidah usulnya mengatakan an-nahyu yadullu alal fasad. Larangan itu menunjukkan rusaknya yang dilarang. Mereka mengatakan ketika Rasulullah SAW melarang kita sholat menghadap ke kuburan, itu menunjukkan bahwa sholat menghadap ke kuburan itu rusak. Berarti tidak sah sholatnya. Sehingga kalau ada orang yang sholat menghadap ke kuburan, maka kita katakan sholatnya tidak sah. Sholatnya rusak. Karena Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Asabiku semua. Coba kita perhatikan. Ulama aswaja itu nggak ampe gitu banget gitu, ya kan? Sholat kok di kuburan. Ya sama aja lah kalian seperti kami yang aswaja ini. Ya. Kalian bilang saya nggak paham hadis lah, belajar lagi bocil, salah paham, blunder. Ya saya belajar banyak dari kalian-kalian semua. Andai wahai jamaah Wahabi, kalian sendiri nggak mau belajar lagi kah? Atau memperbanyak redaksi hadis kah? Alhamdulillah saya bersyukur keluar dari pemahaman ini juga berkah ilmu. Dan tak belajar pada satu guru saja. Ngajinya yang seminar gitu. Bukankah dulu kalian yang melarang seorang yang sholat di dalam masjid ada kuburannya? Maka objektiflah dalam beragama. Ya, jangan mau menang sendiri, jangan mau suka-suka sendiri. Kalian punya dalil, kami punya dalil juga. Kalian udah kejadian seperti ini, kalian marah gitu kan. Ya ternyata kalian sama saja kuburiyun juga. Ya masih mau ngeles, ya terserah. Ya kita sama-sama tahu kan, kebiasaan sebagian besar umat Islam yang melakukan ziarah kubur ke makam keluarga dan para aulia. Itu kan selalu dihujani kritik oleh kelompok yang tidak sepaham. Tradisi itu bahkan tak jarang mendapat ejekan dan hinaan dengan sebutan ahlul bid'ah kuburiyun. Ya, keluarga aswaja pasti tahu yang paling getol menghujat tradisi ziarah kubur adalah Wahabi. Yang dikenal sebagai kelompok muslim tanpa kompromi mengkafirkan siapapun yang dipandang tidak sepaham dengan akidahnya. Memusyrikan, membid'ahkan. Ya. Bagi muslim yang menjalankan tradisi itu sebagai kebaikan, tanpa lebih dalam memahami dalil-dalilnya, tuduhan dan ejekan itu sedikit banyak akan membuat goyah. Padahal praktek ziarah kubur itu memiliki dasar yang kuat dan pernah dilakukan Rasulullah. Ya. Dan apa yang mereka tuduhkan kepada kita, ya terbukti mereka juga melakukannya. Ya. Mereka melakukan sholat jenazah ya, di depan kuburan. Ya, apa bedanya dengan aswaja? Hah? Nah, saya pikir semua ada sebuah dialog yang menyegarkan dan mencerahkan, yang bisa jadi acuan ya, untuk menjawab ejekan Wahabi yang menjuluki kita ziarah kubur dengan sebutan kuburiyun. Ya, Wahabi mengatakan, lihat tuh, ahlul bid'ah kuburiyun suka sekali beribadah di kuburan, baca Al-Quran di kuburan. Padahal Nabi tidak pernah mencontohkannya, bahkan tidak pula melakukannya. Dan tak pernah Nabi membaca Al-Quran di kuburan. Kata siapa? Kalau ternyata terbukti Nabi itu juga kuburiyun, seperti yang kalian juluki, apa kalian mau mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada orang yang kalian tuduh kuburiyun itu? Mereka juga pasti bakal menjawab, ngaco ente, Nabi bukan ahlul bid'ah. Setiap yang dilakukannya itu sunnah, dan Nabi bukan kuburiyun. Betul. Apa-apa yang dilakukan Nabi adalah sunnah. Jika seandainya kami mengikuti apa yang pernah Nabi lakukan di kuburan, apakah kalian masih menuduh kami mengikuti bid'ah tercela? Ya. Kemudian mereka mengatakan, jika mengikuti Nabi maka itu artinya sunnah. Tapi mana ada ahlul bid'ah kuburiyun yang mengikuti sunnah Nabi? Kalau ternyata Nabi Muhammad ya, bin Abdullah kenyataannya seorang kuburiyun juga, apa kalian mau mengakui kesalahan kalian dan meminta maaf?
Ya, mereka pasti akan menjawab, mana dalilnya? Ya, ciri khas orang Wahabi. Ya, keluar juga suka bertanya mana dalilnya. Baik, tapi sebelumnya ya, kita ingin tanya dulu, apakah sholat itu termasuk ibadah atau tidak? Ya, mereka pasti bakal menjawab, jelas termasuk ibadah dong. Kan masuk dalam perkara rukun Islam. Ya, terlihat penuh yakin. Gitu. Oke, kalau begitu, apakah termasuk juga sholat jenazah atau sholat gaib? Mereka pasti bakal menjawab, ngaco ente. Ya jelas termasuk ibadah lah. Oke, kita jawab. Lalu jika kita melakukannya, apakah kita termasuk tengah melakukan ibadah? Mereka menjawab, ya iyalah. Lama amat ente menunjukkan dalilnya, pakai nanya-nanya segala. Dan bila ditemukan dalil dan juga bukti bahwa Nabi beribadah di kuburan, apakah kalian mau mengakui kesalahan dan meminta maaf? Mereka pasti bakal menjawab, mana mungkin? Mana mungkin Nabi seorang kuburiyun yang beribadah di kuburan? Mana dalilnya? Mereka pasti penasaran ingin segera tahu jawabannya. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada laki-laki atau wanita hitam yang menjadi tukang sapu di masjid dan beliau meninggal. Lalu Nabi kita Muhammad SAW bertanya tentangnya, dan para sahabat mengatakan tukang sapu itu sudah meninggal. Nabi SAW pun bertanya kenapa beliau tidak diberitahu. Tunjukkan aku kuburannya. Beliau SAW mendatangi kuburannya dan sholat di situ. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini bukti dalil dan hujahnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ada seorang laki-laki kulit hitam atau perempuan kulit hitam yang menjadi tukang sapu di masjid, telah meninggal dunia. Nabi lalu bertanya tentang keberadaan orang tersebut. Orang-orang pun menjawab, dia telah meninggal. Beliau pun bersabda, mengapa kalian tidak memberi kabar kepadaku? Tunjukkanlah kuburannya padaku. Beliau kemudian mendatangi kuburan orang itu, kemudian mensolatinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya ini lafaz Imam Bukhari. Nah, ini bukti bahwa Nabi saja beribadah di kuburan. Ya. Mereka bilang sholat itu termasuk ibadah. Jika seseorang melakukannya, berarti dia disebut sedang beribadah. Nah, dalam hadis riwayat tersebut disebutkan Nabi Muhammad SAW beribadah, ya sholat di kuburan tukang sapunya. Berarti Nabi Muhammad SAW saja seorang kuburiyun juga dong. Ya, jika begitu, kita saja yang mereka juluki kuburiyun, ya sama dengan Nabi. Artinya kami pengikut Nabi yang kuburiyun. Lantas kalian bilang, Nabi tidak melakukannya. Nah, buktinya Nabi melakukannya. Lantas mereka mengikuti Nabi Muhammad yang mana? Muhammad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdul Wahab? Ya. Mereka ya pasti terdiam dengan jawaban ini. Dan mereka pasti berkata, tapi itu dilakukan hanya kepada tukang sapunya. Bukan berarti kita diperbolehkan untuk berziarah dan beribadah di kuburan para wali. Berkenaan dengan hadis ini, telah disahihkan oleh Imam Al-Albani sendiri dan bahkan website, blog, fanpage ya milik Salafi Wahabi ya sendiri yang memuat kisah ini yang menjadi dalil untuk melakukan sholat jenazah di kuburan. Adapun Rasulullah SAW melakukan sholat untuk si tukang sapunya lantaran karena beliau merasa kehilangan sosok orang yang berjasa dan baik padanya selama ini. Karena itulah Rasulullah SAW meminta untuk ditunjukkan di mana kuburannya, lalu sholat untuknya dan mendoakannya. Ya, para wali, guru, syekh, kiai, gus, dan tokoh alim ulama adalah sosok yang berjasa dan orang baik yang menuntun umat. Tentu saja mereka pantas diziarahi dan didatangi kuburannya di sana untuk didoakan. Mereka akan mengatakan, tapi kan Nabi nggak baca Al-Quran di kuburan. Lah ini ahlul bid'ah malah baca Al-Quran di kuburan. Emangnya sampai buat si mayit? Ya dikasih dalil Sahih Albani pun mereka juga bakal tetap ngeyel. Ya. Nabi adalah seorang yang ummi, tidak membaca dan menulis huruf apapun. Sedangkan Al-Quran dibukukan setelah masa sepeninggal beliau. Jadi ya mereka ini aneh. Masa iya Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran? Ya, sedang Al-Quran belum dibukukan. Mereka pasti mengatakan, maksud kami, maksud aneh, Nabi kan nggak membaca surah-surah Al-Quran untuk dihadiahkan kepada si mayit. Seperti yang dilakukan Ahlul Bid'ah Kuburiyun yang membaca surah Al-Quran untuk dihadiahkan untuk si mayit. Yang berkeyakinan bahwa hadiah bacaan Al-Quran itu sampai untuk si mayit. Nah, kita jawab ya.
Kalian kemarin sholat jenazah kan, depan kuburan Ustaz Jawas, atau sholat gaib. Dalam sholat jenazah atau sholat gaib, ada bacaan Al-Fatihah. Nah, apa surah Al-Fatihah bukan salah satu surah dalam Al-Quran? Tentu saja termasuk surah Al-Quran. Dan Nabi Muhammad SAW melakukan sholat untuk si tukang sapunya, yaitu sholat jenazah. Nah, kalau surah Al-Fatihah yang kalian anggap tidak sampai, berarti kalian menuduh bacaan surah Al-Fatihah Nabi dalam sholatnya untuk si tukang sapu beliau tidak sampai juga dong. Ya, ini artinya Nabi Muhammad bin Abdullah, Nabi sajalah seorang kuburiyun yang juga berdoa di kuburan sebagaimana kami yang kalian anggap kuburiyun. Dan ini dilakukan Nabi Muhammad bin Abdullah di kuburan tukang sapunya loh. Lantas kalian ini mengikuti Nabi Muhammad yang mana? Sekali lagi, Muhammad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdul Wahab? Ya. Ya pasti mereka bakal ngeles. Pasti ada saja jawabnya sambil berkata, tapi Al-Fatihah itu kan dibaca di saat sholat. Lagi pula yang dibacakan surah Al-Fatihah bukan surah-surah lain seperti yang dibaca Ahlul Bid'ah kuburiyun. Ya inilah lucunya mereka ya. Nih, surah Al-Fatihah boleh dibaca di waktu sholat maupun tidak. Dan dalam surah Al-Fatihah itu sendiri ada terkandung doa yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mengharap pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, Nabi membacakan surah Al-Fatihah di kuburan, artinya Nabi juga membacakan Al-Quran di kuburan. Artinya Nabi Muhammad bin Abdullah seorang kuburiyun juga yang mencontohkan dan melakukan membacakan Al-Quran yang dihadiahkan untuk si ahli kubur. Lantas kalian ini mengikuti Nabi siapa? Nabi Muhammad yang mana? Muhammad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdul Wahab? Makanya mereka ini ada saya ya mencari-cari alasan. Mereka pasti akan berkata lagi, tapi kan nggak perlu tuh sering-sering datang ke kuburan. Ya, cukup sekali. Lagian Nabi kan nggak rutin ziarah seperti yang Ahlul Bid'ah kuburiyun lakukan. Kata siapa nggak rutin? Nah, kalau ada bukti dan dalil, apa kalian mengakui kesalahan kalian dan meminta maaf? Ya, mereka pasti akan bertanya lagi, mana dalilnya? Ini ciri khas mereka. Ya. Nih dalilnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Al-Waqidi. Ya, Anil Waqidi qala kana an-nabiyyu yazuru syuhada'a Uhudin fi kulli haulin wa idza balagha rafa'a sawtahu fayaqulu salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Thumma Abu Bakrin yaf'alu mithla dhalik. Thumma Umar thumma Utsman. Rawahul Baihaqi. Ya. Al-Waqidi berkata, Nabi Muhammad SAW berziarah ke makam syuhada Uhud pada setiap tahun. Apabila telah sampai di makam syuhada Uhud, beliau mengeraskan suaranya seraya berdoa, keselamatan bagimu wahai ahli Uhud, dengan kesabaran-kesabaran yang telah kalian perbuat. Inilah sebaik-baik rumah peristirahatan. Kemudian Abu Bakar pun melakukannya pada setiap tahun. Begitu juga Umar dan Utsman. Ya. Diterangkan dalam kitab Ittihab Sadah Al-Muttaqin juz 14 halaman 271. Kemudian kitab Mukhtasar Imam Ibnu Katsir juz 2 halaman 279. Dan dalam kitab Raddu Al-Mukhtar ala Ad-Duri Al-Mukhtar juz 1 halaman 604. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Waqidi dikatakan Nabi rutin ziarah kubur ke makam sahabat syuhada Uhud dan syuhada Badar. Nah, artinya Nabi Muhammad bin Abdullah mempunyai kebiasaan sebagaimana kami yang kalian juluki kuburiyun. Lantas kalian ini mengikuti Nabi yang mana? Ya. Nabi Muhammad yang mana? Muhammad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdul Wahab? Ya. Pokoknya 1000 bahasa sambil mikir-mikir cara ngeles agar mau mengaku salah dan ya tidak mau minta maaf. Lalu berkata, lah kalau yang diziarahi dan didoakan adalah sahabat Nabi para syuhada Uhud dan Badar, kan ini yang dilakukan Nabi, bukan berziarah ke makam wali, kiai atau tokoh Ahlul Bid'ah yang kalian anggap alim. Para syuhada Uhud maupun Badar ya, adalah mereka yang berjuang di jalan Allah. Sedangkan para wali, kiai dan tokoh alim ulama lainnya adalah mereka orang yang berjuang untuk mensyiarkan agama Islam kepada umat yang telah ditegakkan melalui pengorbanan darah dan nyawa. Ya, para sahabat, syuhada Uhud dan Badar
Ya, artinya para wali, kiai, gus, dan tokoh alim ulama adalah para mujahid fisabilillah. Itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk tegaknya syiar Islam. Maka dengan dalil hadis ini, para wali, kiai, gus, atau tokoh alim ulama lainnya sama dan berhak serta layak diziarahi sebagaimana para syuhada Uhud dan Badar. Ya, andaikan kuburan sahabat dekat dengan tempat kami, mungkin akan kami ziarahi. Tak hanya setiap tahun, mungkin setiap bulan atau minggu. Ya, sahabat syuhada Uhud dan Badar adalah orang-orang soleh. Para wali, kiai, gus, dan tokoh alim ulama adalah orang soleh. Dan kebiasaan menziarahi kuburan orang soleh adalah kebiasaan kami yang kalian juluki kuburiyun. Dan ternyata Nabi kita Muhammad bin Abdullah rutin ziarah kubur sebagaimana kami yang kalian juluki kuburiyun. Artinya Nabi seorang kuburiyun. Lantas kamu mengikuti Nabi Muhammad yang mana? Muhammad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdul Wahab? Ya. Pokoknya Wahabi itu tetap ngotot, pengen benar agar tidak mengaku salah, ya, dan tidak mau minta maaf. Dan pokoknya cari alasan lain untuk ngeles dan cari kesalahan. Mereka berkata, oke lah kalau begitu. Tapi kan Nabi nggak seperti ahlul bid'ah kuburiyun yang pakai azan segala di kuburan. Nah, azan kan panggilan sholat. Masa mayatnya dipanggil untuk disuruh sholat? Kalaulah azan di kuburan sesuatu yang terlarang dan bid'ah, lalu bagaimana kalau berdoa di dalam liang lahat dalam kubur si mayit? Apakah ini terlarang atau tidak boleh? Dan adakah ini bid'ah? Mereka pasti menjawab, nggak boleh, itu bid'ah. Azan saja nggak boleh di liang lahat di kuburan. Apalagi doa di dalam kubur si mayit. Ya. Nah, bagaimana kalau ada bukti bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa di kuburan liang lahat si mayit? Apa kalian mau mengaku salah dan meminta maaf? Ya, pasti balik lagi. Mana dalilnya? Ya, dalilnya itu diambil dari kisah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ada suatu peristiwa berkesan pada perang Tabuk yang selalu menjadi keinginan dan angan-angan Abdullah bin Mas'ud. Suatu malam beliau terbangun dan beliau melihat ada nyala api di arah pinggir perkemahan. Beliau berjalan di perapian tersebut dan beliau melihat 3 orang bersahabat, ya, Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khattab sedang memakamkan jenazah salah seorang sahabat, yaitu Abdullah Zulbijadain Al-Muzanni. Nabi SAW berada di lubang kuburan, ya, Abu Bakar dan Umar berada di atas. Ya, ia mendengar beliau bersabda, ulurkanlah kepadaku lebih dekat. Nabi SAW menerima jenazah Abdullah tersebut dan meletakkan di liang lahat. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, aku telah ridho padanya, maka ridhoi pula ia olehmu. Melihat pemandangan tersebut, Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata, alangkah baiknya jika akulah pemilik liang kubur itu. Namun ternyata keinginannya tidak terpenuhi karena 3 orang mulia terbaik tersebut mendahuluinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ia wafat pada tahun 32 Hijriah, yakni pada masa Khalifah Utsman, ya, dan dalam satu riwayat disebutkan yang memimpin mengimami sholat jenazahnya adalah sahabat Ammar bin Yasir, ya. Dan dalam kisah tersebut Nabi berdoa di liang lahat mayit seorang sahabat lalu berdoa, ya Allah, aku telah ridho padanya, maka ridhoi pula ia olehmu. Nah, ini Nabi sendiri berdoa di liang lahat kuburan mayit sahabat. Jika azan di liang lahat itu bid'ah dan tidak boleh, maka ini Nabi malah berdoa di liang lahat di dalam kuburan mayit sahabat. Ya, Wahabi akan mengatakan, tapi kan Nabi nggak azan di liang lahat kuburan sahabat. Nah, itu nyontohnya siapa? Mereka pasti bakal ngotot. Jangankan untuk azan di kuburan, bahkan bukan di kuburan pun, Nabi nggak pernah melakukan azan kok. Ya. Bahkan dalam seumur hidup beliau tak sekalipun pernah azan. Yang azan adalah Bilal bin Rabah. Ya. Azan adalah sunnah sahabat Bilal, bukan sunnahnya Nabi. Sebab Nabi tak pernah sekalipun azan semasa hidupnya hingga wafatnya. Kalau azan diartikan panggilan untuk menyuruh sholat, berarti sebelum ada azan maka sahabat tidak sholat dong. Maka tidak ada sholat berjamaah dong. Ini keliru. Ya, justru jauh sebelum Bilal mengumandangkan azan, sholat berjamaah sudah dilakukan para sahabat.
Sebab perintah sholat lebih dulu ada saat Nabi Muhammad SAW usai kembali Isra Mi'raj. Artinya azan bukan bermakna panggilan untuk sholat, tapi bermakna seruan. Kalau panggilan itu berarti memanggil objek atau namanya dan ini sifatnya khusus, ya, kalau seruan berarti bersifat umum dan menyeluruh. Karena bersifat umum, maka ini boleh dilakukan dimanapun dan dalam kondisi apapun selama tidak dilakukan di tempat najis dan tidak bertabrakan dengan kondisi waktu sholat tertentu. Ya, sekali lagi kami tanya, lantas kalian mengikut Nabi Muhammad yang mana? Muhammad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdul Wahab? Ya, ya mereka pasti bakal ngomong, pokoknya Nabi aneh, bukan ahlul bid'ah, bukan kuburiyun. Ya, kuburiyun itu syirik pelakunya, adalah kafir, bid'ah, sesat tempatnya di neraka. Para ahlul bid'ah dan kuburiyun sesat, kafir dan masuk neraka. Sekali lagi aneh bilang Nabi aneh bukan seperti Nabi ente, paham? Oh, jadi kita beda Nabi loh. Nabi kami Muhammad bin Abdullah, seorang kuburiyun. Ya, sedang Nabi kalian yang mengharamkan dan menganggap bid'ah itu semua. Ya, sudah berarti kita beda Nabi, maka beda agama. Jika kami mengikuti perilaku Muhammad bin Abdullah dalam memuliakan dan beradab, ya, akhlak pada ahli kubur hingga dijuluki kuburiyun, maka saksikanlah kami pengikut Nabi Muhammad bin Abdullah, sang kuburiyun. Azabiku semua, inilah akhir dari dialog yang, ya, entah mau berpikir atau tidak, itu Wahabi. Ya, kita jangan takut dan jangan gentar karena dijuluki kuburiyun oleh penganut Wahabi. Mereka pun juga sama, nggak ada bedanya. Terbukti kan baru-baru ini. Ya, lagi-lagi, ya terserah mereka mau sebut seperti apa. Terpenting Nabi kita, umat Islam, yaitu Muhammad bin Abdullah, adalah seorang kuburiyun juga. Ya, mungkin mereka nabinya beda. Jangankan ziarah kubur, datang ke kuburan saja mereka ogah dan takut. Tapi semua ini dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial dan yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.